Selamat siang, kami ingin mempresentasikan tentang rancangan bangunan IoT Cloud platform berbasis protokol komunikasi MQTT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ignatius Marpaung dan teman saya Ahmad Akif Maulana dan Raihan Safiar Alfawat Saputra. Yang pertama yaitu pengertian IoT. IoT atau yang biasa disebut dengan Internet of Things merujuk pada suatu jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam dunia fisik dengan berbagai protokol berbeda. Perangkat IoT tersebar pada lahan tersebut saling berbagi informasi dan dapat diakses melalui internet. Things atau perangkat dalam IoT merupakan perangkat fisik yang memiliki identitas atribut karakteristik tertentu dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal komputasi dan penyimpanan karena hanya menggunakan komponen penyimpanan dan komputasi yang berbeda. Sebagai contoh, perangkat IoT tidak dapat menyimpan berbagai data yang telah dihimpun hingga bertahun-tahun, atau perangkat IoT tidak dapat melakukan komputasi kompleks. Dengan keterbatasan tersebut, salah satu solusi yang dapat diberikan yaitu mengalihkan proses komputasi dan penyimpanan ke sistem yang lainnya, contohnya cloud computing platform. Next. Jika cloud digunakan sebagai solusi terhadap tantangan IoT, maka terdapat beberapa potensi masalah yang perlu diselesaikan. Secara umum, terdapat dua masalah utama dari integrasi tersebut, yaitu heterogenitas dan keamanan. Heterogenitas yang banyaknya ragam perangkat yang dapat berkomunikasi dengan cloud, sehingga diperlukan suatu standar komunikasi sehingga semua perangkat dapat berkomunikasi dengan cloud. Keamanan sendiri merujuk pada validitas perangkat IoT yang mengirimkan data. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme kerja yang dapat mengidentifikasi suatu perangkat dan memeriksa valid tidaknya perangkat IoT yang mengirimkan data. Selanjutnya itu arsitektur komunikasi publish atau subscribe. Prinsip dari model komunikasi publish atau subscribe yaitu beberapa komponen yang menginginkan sejumlah informasi yang sesuai dengan topik mereka inginkan dengan cara mendaftarkan topik apa yang diinginkan. Proses mendaftarkan topik ini disebut dengan subscribe. Sedangkan kumpulan komponen yang menginginkan informasi tersebut disebut dengan subscriber. Komponen lain yang atau memberikan informasi terkait dengan yang diinginkan oleh subscriber dengan cara melakukan publish informasi. Komponen itu disebut sebagai publisher. Sedangkan entitas yang bertugas untuk memastikan bahwa suatu paket informasi dapat terkirim dari publisher menuju subscriber disebut sebagai broker. Broker bertugas untuk mengkoordinasi keinginan akan informasi dari para subscriber. Dan subscriber biasanya secara eksplisit akan melakukan kontrak dengan broker untuk melakukan subscribe. Selanjutnya yaitu rekayasa kebutuhan. Yang pertama yaitu rekayasa kebutuhan untuk menganalisis beberapa kebutuhan yang diperlukan pada penelitian ini. Rekayasa kebutuhan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna pada penelitian ini yaitu node sensor. Dapat melakukan pengiriman data sensor menuju broker. Pada sisi web app akan ditampilkan data-data yang telah diterima dari node sensor dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan sistem IoT cloud platform yang dibangun pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Analisis kebutuhan sistem IoT cloud platform yang dibangun pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, node sensor dapat memperoleh data dari sensor yang dimiliki oleh node sensor tersebut. Yang kedua, node sensor dapat mengirimkan data menuju broker menggunakan protokol MQTT. Yang ketiga, broker dapat menerima koneksi yang dibuat oleh publisher atau node sensor dan subscriber, serta dapat menerima data yang dikirim oleh node sensor. Broker melakukan proses authentication terhadap setiap koneksi yang akan dibangun oleh publisher dan subscriber, serta melakukan proses authorization pada setiap data yang akan diterima oleh broker dan data yang akan diteruskan dari broker
ke subscriber. Jika lolos tahap tersebut, maka data akan diteruskan ke subscriber. Yang terakhir, subscriber dapat menerima data dari broker dan dapat mengolah data-data yang telah diperoleh sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam database atau tidak. Selanjutnya itu ada E, web app dapat menampilkan data-data yang telah dikumpulkan pada database. Web app dapat melakukan create, read, update, dan delete pada database yang digunakan. Selanjutnya itu perancangan sistem. Yang pertama, gambaran umum sistem. Secara umum, terlihat bahwa konsep komunikasi yang digunakan merupakan konsep komunikasi arsitektur umum dari Publish Subscribe MQTT. Protokol MQTT memiliki broker sebagai pusat pertukaran informasi antara publisher dan subscriber, atau istilah lainnya broker dikenal sebagai MQTT server. Berikut merupakan alur kerja penanganan publisher. Next. Nah, pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa proses operasi pada sistem dimulai dari node sensor yang akan melakukan publish data. Maka diharuskan untuk membangun koneksi terlebih dahulu. Broker mendeteksi adanya permintaan koneksi dari publisher tertentu tersebut, maka data koneksi yang dikirimkan oleh publisher akan diambil dan dikirim menuju out server untuk dilakukan check authentication. Selanjutnya itu adalah alur kerja penanganan subscriber. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa proses operasi pada sistem dimulai dari subscriber yang melakukan subscribe pada topik tertentu, maka diharuskan untuk membangun koneksi terlebih dahulu. Broker mendeteksi adanya permintaan koneksi dari subscriber tersebut, maka data koneksi yang dikirimkan oleh subscriber akan diambil dan dikirim menuju alur out server untuk dilakukan check authentication. Selanjutnya itu perancangan out server. Berikut merupakan flowchart algoritma dari out server. Jika out server berjalan, maka akan selalu dalam kondisi siap digunakan jika tidak ada check request dari broker. Jika terdapat request, maka tindak lanjut dari setiap permintaan akan berbeda di dalam prosesnya. Namun, semua akan berakhir dengan memberikan respon ke broker. Selanjutnya ada perancangan broker. Berikut merupakan flowchart algoritma dari broker sebagai MQTT server. Diawali dengan menjalankan fungsi MQTT broker, kemudian jika ada publish data terbaru dari publisher, maka akan diterima dan disimpan oleh broker. Ketika subscriber melakukan subscribe pada topik yang sama dengan publisher, maka data publish yang telah diterima oleh broker akan diteruskan ke subscriber. Selanjutnya ada perancangan subscriber. Subscriber bertugas untuk menerima seluruh publish data yang sudah diperiksa oleh broker, serta memasukkan ke database. Berikut merupakan flowchart subscriber. Diawali dengan koneksi dengan broker, broker akan melakukan pemeriksaan dari setiap koneksi yang akan dibangun. Setelah terkoneksi, maka subscriber akan siap untuk menerima publish data. Jika terdapat publish data yang diterima, maka subscriber akan memeriksa data payload apakah sudah menerima parameter yang sudah ada pada perancangan publisher. Berikut ada hasil pengujian. Hasil pengujian yang pertama yaitu hasil pengujian performa. Dari hasil pengujian pada tabel di atas, waktu delay yang terjadi juga berbanding lurus dengan jumlah publisher yang melakukan publish data. Waktu delay yang terjadi saat pengiriman data oleh publisher sebanyak 100 dan 250 publisher memiliki waktu delay di bawah 1000 ms. Sedangkan pada pengujian dengan jumlah publisher sebanyak 500 menunjukkan waktu delay di atas 1000 ms, sehingga hasil tersebut dapat dikatakan lebih buruk jika dibandingkan dengan hasil jumlah publisher di bawah 500 publisher. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem dapat menangani jumlah publisher sebanyak kurang dari 500 publisher dalam satu waktu. Nah, selanjutnya hasil pengujian tingkat
skalabilitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem mampu untuk menangani jumlah publisher hingga sebanyak 500 publisher dengan tingkat kesuksesan sebesar 99%. Di samping itu, dari hasil pengujian menunjukkan dan dengan pengujian sebanyak 500 publisher. Rata-rata jumlah publisher yang tertangani di bawah satu titik berjumlah 187 publisher. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.